Sekarang kita masuk asyartu rabi'u. Syarat yang keempat. An yakuna salasa masahatin fa'aksar. Hendaknya 3 usapan. Masahah itu usapan. Fa'aksar atau lebih. Artinya kalau 3 usapan itu bisa jadi batunya 1 tapi besar. Atau 3 sudut. Tidak boleh satu tempat diulang-ulang 3 kali. Tapi dipindah-pindah menjadi 3 tempat usapan. Fa'in angkot wahidatun, kalau satu usapan itu sudah bersih, fazid sintaini, hendaknya ditambah 2 lagi. Karena kalau sekali usapan itu kata beliau hendaknya ditambah 1, itu ganep, kemudian ditambah lagi 2, 1 lagi, sehingga menjadi 3 usapan. Karena di sini istilah bahasanya itu 3, minimalnya itu 3 kali usapan. Fa'in angko bisintaini fazid wahidatan. Apabila bersihnya di usapan yang kedua, hendaknya ditambah 1 kali lagi. Nah, la budda an yakuna salasan fa'aksar, hendaknya mengusap itu 3 kali atau lebih. Lebih dari 3 kan 4. Kalau 4 itu tidak ganjil, maka ditambah 1 lagi. Liqauli Salman radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kami, an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin. Rasulullah melarang untuk istinja itu cawi, kurang dari 3 batu. Nah, ini yang keempat sudah ya, jadi 3 kali usapan. Bisa jadi 3 kali usapan itu 3 batu atau 1 batu tapi besar. Asyartul khamisu, syarat kelima dari istijmar ini, alla yajifa al-makan, tempatnya itu belum kering. Nah, qabla al-istijmar, jadi sebelum istijmar itu syaratnya belum kering. Fa'in jaffa, kalau sudah kering, mungkin karena cari batu sana sini nggak dapat, nggak ada air. Nah, sampai kering, lam yujzi illal ma, maka tidak bisa lagi pakai batu atau yang menggantikannya. Nah, yang menggantikan itu bisa banyak, bisa tisu, bisa, pokoknya tadi syaratnya tidak boleh suatu yang mengandung kehormatan, tidak boleh suatu yang najis. Maka kalau tempatnya itu yang mau dibersihkan itu sudah mengering, itu tidak bisa kecuali pakai air. Wa yumkinu an yajifa qoblal istijmar, dan bisa memang kering sebelum istijmar, sebelum dapat batu sudah kering. Nah, cari batu kemana-mana, kata beliau tidak dapat, maka sehingga dia harus pakai air. Nah, ini syarat-syarat daripada istijmar. Mana kok hilang kitabnya?
Ah, itu akses. Wifi-nya. Hilang-hilang. Bentar, ini sudah. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, kata Rasul. Tadi sudah selesai, ada 5 syarat ya istijmar. Nah, berikutnya kata beliau, wa idzastaiqadha ahadukum apa? Wa idzastaiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil ini ya. Apabila di antara kalian bangun tidur, hendaknya cuci tangannya 3 kali ya, sebelum dimasukkan ke dalam makanan atau bejana. Wa qauluhu min naumihi, sabda Nabi dari tidurnya, bangun tidur. Apabila kalian bangun tidur, hendaknya cuci dulu tangannya sebelum dimasukkan ke bejana. Tadi istinja, sekarang masalah bangun tidur. Wa qauluhu min naumihi, sabda Rasul dari tidurnya, mufradun mudhof. Ini namanya naum itu tunggal, mudhof itu disandari oleh ha ini. Kalau bahasa di sini bahasa lughahnya menurut tafsir daripada hadisnya mufrad mudhof. Mufrad mudhof itu faya ummu kulla naumin. Kalau ada mudhof mufrad mudhof itu artinya umum, mencakup seluruh tidur. Karena tidur itu macam-macam, ada tidur waktu siang, ada tidur waktu malam. Nah, wa idza nadharna ila qaulihi min naumihi, maka kalau kita perhatikan sabda Nabi dari tidurnya, kulna innahu yasmalu naumal laili wa nauman nahar. Berarti ini mencakup tidur malam dan tidur siang. Jadi kalau bangun tidur malam itu nggak boleh langsung ambil makanan.
itu wajib untuk mencuci tangannya dulu 3 kali, karena di sini bentuknya perintah. Wa kadzalika idza nadarna ila ta'lil. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan dari sebab, kata beliau. Sebabnya kenapa kok harus dicuci tangannya? Karena Rasul mengatakan fa inna ahadakum la yadri, karena kamu tidak tahu. Li'anna naima fin nahari la yadri, walaupun di orang itu tidur di siang hari tidak tahu an nafsi, tentang dirinya. Karena imi fil lail seperti orang yang tidur malam, sama kondisi namanya orang tidur itu tidak tahu bagaimana keadaan dirinya. Jadi ini pemahaman pertama dari hadis ini, kalau bangun tidur wajib tangannya dicuci dulu sebelum mengambil makanan. Tidur apa itu? Nah, di sini tidur siang maupun tidur malam. Wa ala hadza fayakunul haditsu aman, karena hadis ini umum. Li naumil laili wa naumin nahar, bermakna tidur siang dan tidur malam. Wa ila hadza dzahaba katsirun min ahli ilmi. Pendapat ini yang diikuti kebanyakan para ulama. Karena berarti ada ulama lain yang pendapatnya tidak seperti itu. Wa qalu, kebanyakan ulama mengatakan innan naima, karena orang tidur idza staiqadha min naumihi minal lail awin nahar, bahwa orang bangun tidur, kalau bangun si tidur siang atau tidur malam, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, hendaknya dicuci dulu tangannya 3 kali. Nah, kalau ulama-ulama dulu atau salaf para sahabat ya tidak bahas seperti ini. Ini kan penjelasan ya. Makanya orang sekarang malah bahasanya banyak, bahasa kita itu banyak bicara. Kalau orang sahabat kan sudah langsung paham, ya, nggak perlu uraian panjang-panjang seperti ini. Simple sedikit mereka sudah paham. Kalau nggak tahu ya tanya. Dan kalau kita lihat di ayat maupun hadis, sedikit sekali pertanyaan sahabat itu, karena mereka memang sudah paham. Seperti ini nggak ditanya dulu apa hukumnya, sunnah apa wajib. Kayak gitu. Ya sudah, kata Nabi 3 ya 3. Kita ikhtiram memuliakan beliau, mencontoh beliau. Nah, wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama ya ila annal murad bin naumi huna naumul lail. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib dicuci tangannya 3 kali kalau bangun tidur itu kalau tidur malam saja. Kan khilaf kan? Kebanyakan ulama umum tadi. Kenapa? Dari sisi bahasa tadi mufrad mudhof. Qalu, ulama ini mengatakan innan nabiyya li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Yang mengatakan tidur malam saja berdasarkan sabda Nabi juga. Ya masih di hadis ini, hadis keempat ini. Karena kalian tidak tahu di mana bermalamnya. Batat itu bermalam. Nah, biasanya kalau ada haji namanya mabit, itu maknanya bermalam di situ. Orang yang bermalam. Di sini tangannya bermalam di mana? Tidak tahu. Nah, wal baitutatu la takunu illa bilail. Kata ulama ini yang mengatakan tidur malam saja, karena namanya bermalam itu adanya cuma di malam hari. Batat ini loh, batat. Hanya kalau nggak ada batat sudah mungkin tidak ada khilaf, ya. Karena batat ini bermalam. Wala hadza fa idza staiqadha, sehingga dari pendapat sebagian ulama ini pun ya. Tapi kalau kebanyakannya ulama berpendapat di atas tadi umum ya.
siang dan malam. Sebagian ulama mengatakan malam saja, karena ada kata-kata batat. Nah, wa ala hadza fa idza staiqadha min naumin nahar fa innahu yajuzu an yaghmisa yadahu fil ina. Sehingga kalau orang itu bangun di tidur siang, ya bangun waktu tidur siang, boleh dia langsung misalnya ngambil makanan, misalnya langsung ke dapur ada makanan langsung dimakan misalnya, tidak dicuci dulu. Qabla an yaghsilaha salasan, sebelum dicuci 3 kali. Nah, ini juga pendapat sebagian ulama ini kuat sekali, artinya kuat karena ini ya, dalilnya sahih ya. Batat ini kan memang malam. Wala sakka anna hadzal qaul lahu wijhatu nadharin qawiyatin. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat kedua ini juga kuat, kata beliau. Kuat. Walakinnal ihtiyata, hanya saja untuk hati-hatinya, antagsilaha qabla ghamsiha fil ina'i thalathan. Tapi untuk hati-hatinya, kata beliau, hendaknya dicuci walaupun bangun tidur siang. Nah, ini dalam rangka hati-hati, kata beliau. Sawa'un kumta min naumil lail au min naumin nahar. Hadza huwa al-ihtiyat, inilah ihtiyat. Nah, kekecilan layar ya, nggak bisa itu antum ganti ini loh, marang kecil. Oke. Oh, hurufnya itu selesai pembahasan tentang apa tadi? Kalau bangun tidur ya, hendaknya tangannya dicuci dulu. Untuk hati-hatinya dicuci walaupun itu tidur siang sebelum mengambil makanan. Kemudian berikutnya kata beliau, falyastanshik bimin kharaihi min ma'in. Nah, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian istinsyak bimin kharaihi min ma'in, istinsyak itu artinya menghirup air ke hidung. Falyastansir, maka hendaknya disemburkan. Nah, disemburkan. Ini kata Rasul, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yastansir. Sama dengan ini. Jadi kalau menghirup air ke hidung waktu wudu, hendaknya tidak ditelan ya, artinya ditelan. Kalau di hidung itu dimasukkan langsung ke kerongkongan atau tenggorokan.
tapi hendaknya disemburkan. Sama dengan ketika misalnya berkumur. Nah. Selesai berwudu, Rasulullah SAW mengajarkan berdoa, wa yusra liman faragha minal wudu. Disyariatkan apabila selesai dari wudu membaca ini doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, li ajli an yutahhira qalbahu minasyirki. Ini ucapan la ilaha illallah ini dalam rangka pembersihan hati dari kesyirikan, kata beliau. Ucapan la ilaha illallah, dan dalam rangka untuk membersihkan amalannya dari bid'ah, kata beliau, dengan mengatakan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Muhammad itu hanya sebagai hamba dan sebagai rasul, tidak boleh menambah-nambah atau ngurang-ngurangi dari apa yang diajarkan oleh beliau. Nah, berikutnya kita akan pelajari faedah hadis, ya, hukum fikih dari hadis ini. Tadi baru bahas perkata dari hadis-hadis tadi. Yang pertama, kata beliau, wujubul istinsar. Kalau berwudu itu wajib untuk istinsar. Istinsar itu menghirup air ke hidung dan menyemburkannya, itu wajib ketika berwudu. Nah, jadi tidak sekedar sunnah tapi hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi, falyaj'al fi anfihi ma'an tsummal yastansir. Jadi isilah atau jadikan di hidungmu itu air, hirup air ke hidungnya kemudian semburkan. Nah, kemudian yang kedua, faedah kedua, wujubul itar fil istijmar. Hadis ini menerangkan tentang wajibnya ganjil ketika istijmar. Istijmar itu tadi membuang cawi pakai batu atau yang menggantikannya dengan 5 syarat yang sudah dibahas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, fal yutir, hendaknya diganjilkan. Lamnya ini namanya lam amr, berarti perintah. Nah, juga karena sabda Nabi kepada Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi beliau mengatakan anna nabiyanaha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anastanji biaqal min salasati ahjarin. Nabi melarang kurang dari 3 batu. Nah, dan yang keempat dari faedah hadis ini, banyak kita. Nah, faedah yang ketiga, ya, yajibu an yaghsila al-insan yadayhi salasa marrat. Wajib orang itu mencuci tangannya 3 kali idza qama minan naum. Tadi ya sudah dibahas hadisnya. Wajib orang yang bangun tidur itu mencuci tangannya 3 kali. Itu baik ketika tidur siang maupun ketika tidur malam sebelum memasukkan ke bejana. Nah, alasannya tadi sudah disebutkan karena lafadznya umum kalau kalian bangun dari tidur. Walaupun tadi khilaf, cuma yang paling banyak ulama mengatakan umum. Faedah keempat dari hadis keempat ini, itla'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ilmil ghaib.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui atau ditampakkan pada beliau ilmu ghaib atau masalah ghaib. Alladzi la ya'lamuhu ahadun minan nas, yang tidak diketahui oleh siapapun dari manusia. Nah, dan ini juga Nabi asalnya tidak tahu mengatakan seperti ini karena ada pemberitahuan dari Allah. Di mana letak ilmu gaibnya? Rasul mengatakan fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya tidur. Allalahu ba'dul ulama bi anna syaitan yab'atsu fi yadihi. Sebagian ulama mengatakan bahwa setan itu menggerakkan tangannya. Mungkin terasa atau enggak orang tidur tangannya kadang pindah gerak, itu kata para ulama itu setan itu yang ngangkat-ngangkat itu, dipindah-pindah. Orangnya tidur sehingga dia tidak tahu. Nah, madza hadatsa min hadzal ba'si. Apa yang dilakukan oleh setan itu kepada tangannya. Nah, mungkin karena lemes, kata setan, ini lemes, ini mau dibawa mana-mana bisa ini. Nah, faqad yakunu abathun bihamlil asya daratin lisyahsin wala tazulu illa bighuslin. Sehingga bisa jadi oleh setan ini tangannya dibawa kepada tempat-tempat yang kotor, yang berbahaya, tempat-tempat penyakit. Yang itu tidak bisa hilang kecuali harus dicuci. Nah, bisa dimaknai atau diterangkan sebab kenapa harus dicuci tangannya. Bahkan sebagian ulama kalau tidurnya pakai kaos tangan, gimana? Dipakai kaos plastik misalnya, apa harus cukup dilepas tangannya, dilepas kaos plastiknya, atau harus dicuci? Itu sampai dibahas seperti itu. Nah, yang kelima, faedah hadis ini wujubul ihtiyat. Wajibnya kita ini ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati. Wa wajhuhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bil ghusli ihtiyaton. Jadi adanya Nabi memerintahkan untuk mencuci tangannya ini dalam rangka hati-hati, supaya tadi tidak, atau kemungkinan tangannya itu sudah membawa najis, atau tadi ada suatu yang kotor walaupun tidak najis membahayakan, misalnya penyakit. Jadi sabda Nabi, karena di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam, ini hati-hati. Nah, dan ini hati-hati yang benar. Jadi kalau Ahlus Sunnah, hati-hati itu masih di bawah bimbingan sunnah. Nah, banyak orang hati-hati itu tapi nyimpang. Ya, sampai ketika mau habis kencing misalnya, ini dalam rangka hati-hati mau mereka. Kata Ibnul Qayyim sampai ada 20 kebid'ahan. Pertama, diincengi, kemaluannya itu diinceng. Kedua, berdehem-dehem, ngeden-ngeden gitu. Yang ketiga, dipijeti, diurut, dipijeti kemaluannya. Yang berikutnya loncat-loncat. Yang berikutnya berapa berikutnya? 6. Bergelantungan pakai tali gitu. Nah, kadang bahkan ada yang dimasukin kapas di dalamnya, dibersihkan. Itu namanya maunya mereka ikhtiyat. Maka hati-hati, itu harus mengikuti bimbingan sunnah juga. Atau mungkin jenengan pernah lihat orang was-was ya, sudah lama mau cuci wajahnya nggak jadi-jadi ketika wudhu.
sampai kelumus semua, gak selesai-selesai. Sehingga kerannya dibuka dulu, dibuka los, pol. Kerannya dijeding itu dibuka los, suor dibuka los, pol, baru dia mulai main-main air situ. Nyuci wajah gak mari-mari sampai. Padahal kalau kita lihat sunnahnya, Rasul itu bisa wudu 1 mud. 1 mud ini setengah 600 mili. 600 mili itu setengah liter tambah 10. Tambah 100 mili. Itu loh sak gelas aku itu kan 200 itu. Ya. Aqua sedang itu 600. Karena kalau yang 1 liter kan 1000 mili ya. Nah itu separuhnya. Bahkan ulama-ulama dahulu kaidahnya itu semakin orang itu mengerti agama, semakin irit penggunaan air dan semakin sempurna wudunya. Itu kaidah ya. Semakin orang mengerti agama, wudunya makin sempurna, penggunaannya semakin irit. Kalau dibaca riwayat-riwayat orang dahulu, kebanyakan orang dulu wudu itu nggak jatuh airnya, nggak sampai jatuh. Nah, kalau tadi coba lihat orang-orang sekarang, dan itu tanda kebodohan kata Imam Al-Qayyim. Semakin orang itu bodoh, makin boros air, makin ibadahnya nggak sempurna, nggak mari-mari, nunggu sereknya katanya terusan ngejar sereknya sampai habis. Boros kayak gitu. Tanda orang jahil itu, tanda orang bodoh itu boros dalam penggunaan air, apakah dalam wudhu maupun mandi. Masuk kamar mandi biur-biur itu tanda kejahilan. Nah, kalau ibadah ya, jadi hati-hati itu di atas sunnah. Harus dibawa bimbingan sunnah seperti ini. Atau orang mau takbir ya ketika sholat, itu kan maunya hati-hati. Baca An-Nas dulu. Baca apalagi Nawaitu, baca Usolli. Itu kan maunya hati-hati. Terus setelah itu gak langsung takbir, itu masih badannya digoyang-goyang kanan kiri. Selesai dehem-dehem dulu. Setelah itu pundaknya sih digerak-gerakkan. Setelah itu tangannya masih digoyang-goyang dulu, tangan ke belakang, ke depan, itu sebelum diangkat takbir. Baru sudah serak, mungkin serak betul, teriak gitu, Allah gitu, kayak komandan ngomando pasukan perang, serbu, kayak seperti itu. Itu semua permainan syaitan. Sampai Aisyah ditanya, Imam Ahmad ditanya oleh Imam At-Tirmidzi, orang kalau mau takbir itu apa baca sesuatu? Tidak baca sesuatu. Ya, langsung Allahu Akbar. Nah, itu kalau orang sekarang baca banyak, yang dibaca itu maunya apa? Ini ikhtiyat, hati-hati katanya. Itu bukan hati-hati, malah nambahi banyak kesalahan ya. Nah, contoh lagi orang ikhtiyat ini dari kata ini, karena kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Orang ketika sholat itu kadang muncul keraguan-raguan, saya ini ngentut atau tidak ya. Itu lagi muncul keraguan-raguan, maka kita mulai bingung, terhayalkan bahwa dia telah berhadas. Maka Nabi mengatakan
Ini diarahkan oleh Nabi untuk tidak menghirau keraguan-raguan tadi sampai kamu mendengar suara kentutnya atau mendapati baunya. Ini maunya sampai yakin. Nah. Atau misalnya ketika habis kencing, Rasul juga menyuruh nyiprati kain di sekitaran kemaluannya itu. Karena nanti khawatir begitu bangun lihat air. Wah, ini air apa tadi ini? Ya. Maka dijawab dengan tadi percikan. Oh iya, tadi saya merciki. Itu Nabi memerintahkan untuk merciki sekitaran kemaluan setelah kencing. Ini dalam rangka memutus was-was dalam hati dan ikhtiyatnya kembali kepada hadis. Nah. Yang ke-6, faedah ke-6, sabda Nabi mengatakan 3 kali. Banyak ini dalam hadis-hadis 3 kali. Nah. Artinya banyak dalil-dalil menyebutkan 3, ya. Atau bahkan lebih dari itu. Maka kata-kata 3 ini juga harus ngikuti dalil. Tidak bisa kita kemudian menentukan sendiri. Karena sama juga misalnya ketika tasbih setelah sholat baca subhanallah, itu ya 3 nggak bisa kita misalnya 3-4 misalnya 3-5 misalnya. Nah, artinya menambah sampai 3-4 apa hukumnya? Itu haram. Menambah-nambah dalam agama itu haram. Sama misalnya ketika orang mau sholat subuh 3 rakaat misalnya, itu kan tidak boleh. Nah, ini kalau baca subhanallah 30 saja misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ibadah itu kalau memang ditentukan bilangannya ya ikuti bilangannya itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk memperbaiki ibadah kita sehingga menjadi ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.